نجوم الهدى ومصابيح الغلا، والصلاة والسلام على سيدنا المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم صحيح الإسلام من بالعلم والحكم، وعلى آله الكرام وأصحابه الأكرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما زمت الله والقلم. أما بعد، صدق الرسول الكريم عن حضرة الملك الجليل العزة والكبرياء والعظمى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ألا يا إيمان لمن لا محبة له. يا أيها العبدون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian jalan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu jalan Fakhrul Khawfi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti setiap khotib di atas mimbar yang mulia ini, ia senantiasa mewasiatkan sebagai khutbah, yaitu jalan sutra yang mampu mengantarkan kita pada kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah, yaitu jalan takwa yang telah dicontohkan dan dilalui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi sedemikian itu tidaklah mudah. Banyak mereka yang gugur di tengah jalan karena memang mahalnya jalan ini dan mahalnya hasil yang didapatkan kelak, yaitu di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai awal mengingatkan kepada kita, ahasiban nas ayutraku an taqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah mengatakan, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayutraku an taqulu amanna wa hum la yuftanun, mereka hanya dibiarkan mengatakan saya beriman, mereka hanya dibiarkan melaksanakan sholat, mereka hanya dibiarkan melaksanakan zikir dan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kata Allah tidak, mereka tidak serta-merta hanya mengatakan saya beriman, mereka tidak serta-merta dikatakan saya melaksanakan sholat, saya berpuasa, saya berzikir, saya bermajlis, tetapi di dalam mereka dikatakan beriman sebelum Allah memberikan cobaan seperti umat-umat terdahulu. Bagaimana umat-umat terdahulu mengalami kesengsaraan dan penderitaan untuk membeli harga yang mahal dari sebuah keimanan. Bagaimana para salafun saleh, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'in dan guru-guru, mereka membeli kebahagiaan dengan keimanan, dengan lulus di dalam cobaan dan penderitaan. Bagaimana dengan yang tidak beriman? Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah katakan, ya Ali, sungguh di saat mereka membeli keimanan dan saat saya coba dengan penderitaan dari keimanan itu, kemudian mereka lari dengan keterputus asa, mereka lari dengan kemaksiatan, sungguh aku serahkan mereka kepada syaitan. Orang yang tidak beriman, Allah tetap memberikan cobaan, tetapi mereka diserahkan kepada syaitan, sehingga apa yang mereka dapatkan dari apa yang mereka cari di dunia ini hanya sekedar istirahat atau sesuatu kenikmatan yang akan memberikan azab kepada mereka. Karena begitu mahalnya harga sebuah keimanan yang harus dibeli dengan kesabaran dan keikhlasan dalam menerima cobaan. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar pula cobaan yang mereka dapatkan. Mengapa demikian? Satu, karena dunia adalah penjara bagi orang yang mukmin, as-sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin, dan tidak ada satupun penjara di dalamnya menjanjikan kebahagiaan. Yang kedua, semua yang ada di dunia ini adalah fana dan sesaat, dan itu tidak untuk orang yang beriman. Yang ketiga, bagi orang yang beriman, cobaan yang mereka terima tidaklah melebihi kemampuan yang Allah berikan. Yang keempat, bagi orang yang beriman saat mendapatkan cobaan, maka Allah senantiasa mengiringi dia untuk menemukan solusi atau jalan keluar. Yang kelima,
cobaan bagi orang yang beriman, laksana musim kata Imam Syafi'i. Maka itu terus akan silih berganti dan tidak pernah lama. Yang keenam, cobaan yang dilalui dengan sabar dan keikhlasan akan membuahkan satu kebahagiaan yang lebih besar kenikmatannya daripada penderitaan saat kita mengalami cobaan, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Yang ketujuh, bagi orang yang beriman, cobaan adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, kesabaran dan keikhlasan bagi orang yang beriman dalam menjalani cobaan adalah penghapus bagi dosa-dosa mereka. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya bagi orang yang beriman tidaklah patut untuk lari dari masalah, tidaklah patut untuk lari dari cobaan, tidaklah patut untuk lari dengan derita. Hadapi setiap cobaan, derajat, ujian yang diberikan Allah dengan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan pernah lama, kata Imam Syafi'i. Sejenak kita kembalikan semua kepada Allah, dan saat itu pula Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat, ada satu kisah inspirasi. Pada suatu ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sakit, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ayahnya dan Sayyidina Fatimah Zahra ibunya bernadar, kalau anak saya sembuh maka akan saya berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka alhamdulillah biidznillah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sembuh dari sakitnya. Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah melaksanakan nadarnya berpuasa 3 hari berturut-turut. Hari pertama mereka berpuasa saat akan berbuka, saat roti gandum yang kering yang hampir masuk di mulutnya untuk berbuka, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Assalamualaikum ya ahlal bait. Sungguh aku adalah seorang pengemis, seorang musafir dari jauh yang kehabisan bekal. Kiranya Allah ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka berikan saya makan. Maka hari itu juga mereka memberikan makanan yang akan dibuat berbuka untuk pengemis tadi. Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah hanya berbuka dengan air zam-zam. Hari kedua begitu juga terjadi. Saat akan berbuka tiba-tiba ada seorang datang. Wahai ahlul bait, sungguh anakku dalam keadaan sakit, tidak akan pernah terselamatkan sebelum dia mendapatkan asupan makanan. Maka Ali dan Fatimah langsung memberikan makanan berbuka mereka untuk hari yang kedua. Sehingga hari yang kedua mereka juga memakan, meminum berbuka dengan segelas air zam-zam. Hari yang ketiga, tiba-tiba juga dia akan berbuka, ada orang yang mengetuk pintunya sambil mengatakan, ya ahlal bait, sungguh aku adalah seseorang yang baru pulang dari perang jihad fisabilillah. Aku kehilangan anak-anakku dan keluargaku, dan saat ini aku dalam keadaan lapar. Maka berikanlah sesuap nasi atau makanan untukku. Tanpa berpikir panjang, Ali dan Fatimah memberikan jatah berbuka yang hari yang ketiga kepada orang yang ketiga. Sedemikian penderitaan dan pokoknya keimanan mereka dengan sebuah keyakinan la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la madluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Di dalam keyakinan akan ada jalan keluar, di dalam kesabaran ada solusi, dalam keikhlasan ada kenikmatan dan kekayaan. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.